Nah, kekosongan ini tentunya akan dipikirkan secara matang oleh John Herdman. Siapa yang akan masuk? Ada nama-nama lain sebenarnya. Ada Nathan Cho bisa masuk di sana. Ada Ivar Jenner, Ricky Kambuaya juga bisa masuk untuk bisa bermain di posisi itu. Bahkan opsi lain bisa aja Calvin Verdong yang didorong dari biasanya di kiri untuk bermain di posisi gelandang bertahan bersama dengan Joe Pelupesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Akibat kekosongan yang ditinggalkan Tom Hai, jadi posisi tengah ya mengalami kekurangan. Jadi ada opsi lain, ada Eliano Renders sebagai pengganti Tom Hai di posisi tengah timnas Indonesia, bukan Eliano Renders saja. Ada Calvin Verdong, ada Ricky Kambuaya ya. Ada Joe Pelupesi ya, mungkin banyak lagi yang opsi pengganti dari Tom Hai. Jadi kali ini kembali lagi saya mereaksi channel YouTube Bung Ropan. Coba kita saksikan bersama apa kata Bung Ropan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja ya. Bersama seluruh keluarga teman-teman dimanapun teman-teman berada. Saya bicara soal Eliano Renders, pemain yang seakan tidak tergantikan saat ini bersama dengan Maung Bandung ya. Dan Eliano kan kita tahu bersama bisa bermain di beberapa posisi. Jadi itu yang membuat dia berkembang dengan pesat saat ini ketika bermain dengan Persib di Liga Super. Ya, setelah kedatangan dia dari Pexwool di Eredivisie menuju ke Persib, Boyan Hodak sebagai pelatih tentunya memanfaatkan dia, mematangkan dia untuk bermain di beberapa posisi. Dan dia bukan cuma bermain di posisi asal dia di posisi kanan, karena dia bisa bermain di ke depan, di agak sayap ya, di flank kanan, bisa di bek kanan, bisa di bek kiri, dan juga bisa bermain sebagai gelandang ya, bagus gelandang bertahan. Jadi dia bisa mengisi posisi ketika tidak ada Mark Locke atau tidak ada Tom Hai. Bahkan dia bisa masuk ke sana untuk bermain dengan Luciano Goicoechea yang akan tampilkan di sana, dan siapapun ya untuk dimainkan oleh Boyan Hodak. Tapi saya bicara tim nasional ya. Kenapa Eliano Renders? Jadi ada opsi yang saya pikir akan dimainkan oleh pelatih kepala John Herdman di FIFA Series nantinya tanggal 27 dan 30 Maret yang akan datang. Satu posisi itu akan bisa diambil oleh Eliano Renders. Pemain 25 tahun ini main oke sekali. Kalau bicara di Liga Super dia selalu main, kalau tidak ada masalah, tidak ada akumulasi kartu ya atau cedera, dia selalu akan tampilkan. Apalagi kalau bermain di AFC Champions League 2, selalu dimainkan dalam 8 pertandingan terakhir sebelum Persib dihentikan oleh Ratchaburi. Nah, kalau ke timnas, karena kita perlu gelandang untuk mengisi posisi Tom Hai yang tidak bermain. Karena Tom Hai itu kan kita tahu bersama, dia harus menjalani 4 laga ya bersama dengan Said Batinama juga pemain timnas kita. Ya, usai kita bertarung melawan Irak ya di grup B Piala Dunia Zona Asia yang berlangsung di Arab. Ya, itu di akhir pertandingan tentunya ada keributan, protes-protes yang dilakukan terhadap wasit asal Cina ya, Manning ketika itu, yang dianggap ya mungkin terlalu merugikan Indonesia, sehingga ini membuat Tom Hai memprotes keras dan dia harus kena denda dan tidak bisa bermain 4 kali. Nah, kekosongan ini tentunya akan dipikirkan secara matang oleh John Herdman. Siapa yang akan masuk? Ada nama-nama lain sebenarnya. Ada Nathan Cho bisa masuk di sana. Ada Ivar Jenner, Ricky Kambuaya juga bisa masuk untuk bisa bermain di posisi itu. Bahkan opsi lain bisa aja Calvin Verdong yang didorong dari biasanya di kiri untuk bermain di posisi gelandang bertahan bersama dengan Joe Pelupesi, sehingga posisi kiri itu akan ditempati oleh Dean James. Tapi Eliano Renders juga bisa bermain di posisi kiri. Nah, menurut saya pikir ketika Tom tidak bermain, maka di gelandang itu posisi Eliano akan masuk ya bersama dengan Joe Pelupesi. Ya, saya pikir ini bagus lah. Walaupun mungkin ya secara pengalaman, secara bermain ya itu Tom Hai lebih oke kalau bermain. Kita tahu kan dengan passing-passing, mengatur ritme permainan di tengah, baik reading di game bagus. Tetapi saya pikir Eliano oke ya, dia bisa bertahan dengan bagus dan bisa juga menyerang. Ketika transisi permainan dari bertahan ke menyerang dia akan cepat dengan kontrol di belakang yang bertahan tentunya kepada Joe Pelupesi. Nah, dia bisa muncul di belakang oleh Romani kalau bermain misalnya dengan posisi 3-4-3 ya, karena
John Herman kan bisa dengan 3-4-3 atau bermain dengan flat 4 back. Katakan dia bermain mau dengan 4-2-3-1, ya itu urusan bagi John Herman. Tapi saya melihat bahwa satu tempat ini mungkin saja itu diambil oleh Eliano Reinders. Nah, menjadi menarik di sini kan teman-teman, karena posisi satu ini banyak yang akan diperebutkan. Ya, untuk bisa mengisi siapa yang akan masuk. Tapi saya lebih memilih karena dia punya menit bermain yang banyak. Selalu dimainkan. Itu yang disukai juga oleh John Herman. Untuk melihat pemain yang punya menit bermain yang oke, bermain di posisi itu, di gelandang. Sebenarnya ada Nathan Cho. Bermain dengan Willem Dilberg itu di kasta kedua di Belanda. Selalu Nathan tuh main terus. Ya, dia bukan tidak mungkin Nathan juga akan bermain di posisi bersama dengan Joe Pelupesi. Nah, kalau Nathan bisa ada di situ, maka posisi kiri yang kemungkinan Ragnar belum bisa dimaksimalkan, bisa juga dimainkan oleh Eliano Reinders yang masuk agak ke kiri. Nah, di depan itu kan sudah pasti ya, bagi Ole Romani, pemain Oxford ini akan dapat satu slot di sana, tidak akan tergantikan oleh Romani. Dan di kanan itu bisa saja pemain yang sedang bagus juga, yaitu Miliano Jonathans. Dan Miliano kita tahu juga sejak dipinjamkan dari Utrecht ke Excelsior di Eredivisie bermain dengan baik, ya, dapat menit bermainnya. Kalau di klub sebelumnya kan Utrecht dia selalu menjadi kesulitan buat dia lah, selalu ada di bangku cadangan. Makanya dipinjamkan. Setelah dipinjamkan ada 2 gol bersama dengan Excelsior ya, dalam 5 pertandingan terakhir. Saya pikir bagi Miliano cocok untuk bermain di posisi kanan, ya, dan dia bisa mendukung, tentunya memberikan crossing terhadap Ole Romani. Nah, di kiri bisa saja ya, Eliano Reinders akan bermain di sana jika posisi di gelandang itu diambil misalnya oleh Nathan Cho, ya, karena ada Ivar juga kan, ya. Dan kita akan lihat nantinya apa yang harus dilakukan oleh John Herman menghadapi Saint Kitts, karena pertandingan pertama melawan Saint Kitts ini sebelum menentukan kita menunggu pertandingan antara Bulgaria sampai akan menang. Tapi di jadwal itu tanggal 27 kita main kedua jam 20.00 di GBK dengan Saint Kitts. Lebih dulu Bulgaria dan Kepulauan Salomon ya di jam 15.30 ya kalau nggak salah. Nah, kita sudah bisa tahu kalau Bulgaria menang, dan pasti yang lebih diunggulkan Bulgaria karena segi peringkat kan lebih di atas Bulgaria. Ya, dengan 88 ya Kepulauan Salomon 152 ya Bulgaria lebih oke lah ya untuk bisa keluar. Nah, kita dengan Saint Kitts kita 122, Saint Kitts 154 di peringkat FIFA. Nah, diharapkan juga, ya saya juga melihat bahwa kemungkinan kita bisa menang bermain di kandang dengan materi pemain yang lebih bagus, lebih oke, yang banyak bermain di Eropa dibandingkan dengan Saint Kitts yang tidak ada pemain yang bermain di luar, apalagi di liga-liga top. Namun kan sepak bola itu bisa saja terjadi sesuatu kejutan. Makanya kan nggak boleh menganggap enteng ya terhadap Saint Kitts. Ya, dan John Herman tahu itu. Ya, karena kita butuh untuk bisa menaikkan peringkat kita, makanya kita bisa menang. Sudah didukung bermain di GBK dengan materi yang oke. Kita layak, memang wajar kalau menghadapi Bulgaria dalam pertandingan tanggal 30 Maret. Nah, itu akan main pada malam hari. Yang kalah di tanggal 27 akan bertemu lebih dulu di sore hari. Ya, kalau misalnya Kepulauan Salomon kalah dan juga Saint Kitts kalah, itu akan bertarung berdua lebih awal sebelum kita dan juga Bulgaria. Nah, itu menjadi satu menarik buat kita ya. Apakah Eliano ini akan main lebih awal atau dia sebagai super sub? Tapi menurut saya ya sekali lagi ya dia layak untuk bermain lebih awal bersama dengan timnas kita atau masuk di dalam starting 11. Tergantung bagaimana Herman melihat dia akan bermain di posisi apa. Kalau di posisi kanan, saya pikir di sana ada Kevin Dix. Kalau di posisi belakang itu ada Jai, Rido, dan Justin Hubner kan. Maka di kanan itu ada Kevin Dix. Ya mungkin saja ada Sandi juga yang akan datang sebagai super sub. Di kiri itu Verdong dan Dean James yang akan bermain. Makanya lebih enak kalau Eliano bermain dengan Joe Pelupesi. Itu menurut saya. Atau dia bermain didorong lebih ke kiri. Ya, untuk bersama dengan Ole dan Miliano di depan. Nah, maka di posisi gelandang itu bisa saja Nathan atau juga dengan Verdong. Nah, itu yang menarik akan kita tunggu nantinya. Taktik, strategi, racikan seperti apa yang akan dilakukan oleh seorang John Herman di FIFA Series nantinya. Dengan saya Bung Ropan, ciao. Oke, itu saja untuk video saya saat ini. Nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.